Pemirsa Indo Pauleo yang terhormat, salam sehat dan sukses selalu. Tetap jaga prokes. Pada hari ini, tanggal 2 November tahun 2022, saya Sunardi Mulia, saya Katamso, akan membawakan pembahasan tentang Pilpres 2024, nasib capres di tangan rivalitas King dan Queenmaker. Pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024, kita perlu amati secara cermat bahwa Pilpres 2024 tidak hanya perseteruan antar capres, tetapi sudah melibatkan para King dan Queenmaker. Saat ini ada beberapa tokoh politik yang dijagokan sebagai Kingmaker. Lapis pertama adalah Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Lapis kedua ada tokoh mantan Presiden periode 2004 sampai dengan periode 2014, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Pemirsa Indo Pauleo, mari kita bersama-sama mengamati sepak terjang King and Queenmaker satu persatu. Bila Kingmaker Jokowi and Queenmaker Megawati Soekarno Putri bersatu, diramalkan akan menjadi kunci kemenangan dari capres yang didukungnya dengan catatan mendengarkan pula suara akar rumput atau grassroots, baik dari intern PDIP atau dari luar PDIP. Megawati Soekarno Putri sebagai Queenmaker yang memiliki hak prerogatif hingga memasuki awal bulan November 2022 ini masih belum memutuskan capres dari PDIP. Sebaliknya, gestur Jokowi sudah memberi signal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Rakernas Pro Jokowi atau Projo pada tanggal 21 Mei 2022. Sementara itu, Surya Paloh adalah orang pertama yang memainkan peran Kingmaker dengan menunjuk Anies sebagai capres dari Partai Nasdem. Kingmaker selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan JK. Kedua tokoh ini punya hubungan historis bersama selama 5 tahun sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2004 sampai dengan 2009. Dan sekarang SBY sedang bergerilya mendekati mantan wakil presiden JK untuk menggolkan AHY sebagai jagoan cawapres mendampingi Anies. JK sebagai Kingmaker sudah tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. JK memiliki track record sebagai orang pertama yang meminta Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan meyakinkan Megawati untuk mendukung pilihannya. Hanya yang sama diulanginya lagi dengan suksesnya melobi Gerindra dan PKS untuk memajukan Anies dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dan terbukti Anies berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat ini JK juga ingin mengulangi lagi perannya sebagai Kingmaker dan diprediksi akan mendukung Anies. Pemirsa Indo Pauleo yang terhormat, apakah Anda setuju dalam Pilpres 2024 terjadi rivalitas antar Kingmaker, atau Anda punya pendapat lain? Silakan beri komentar atau pendapat Anda. Pada Pilpres 2024 ini, para capres harus benar-benar bermain cantik dan cerdik. Ada beberapa indikator ataupun kondisi yang harus diperhatikan dan tidak melulu menggantungkan nasibnya kepada Kingmaker. Pertama, Jokowi efek masih berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak terlampau signifikan. Tergantung bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam sisa waktu 15 bulan ini. Selain itu, Jokowi juga tidak akan mungkin memberikan political endorsement secara independen
Ia pasti akan mendukung capres yang melanjutkan program-programnya, seperti meneruskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, serta memberikan jaminan perlindungan politik. Kedua, mesin partai sebagai penyongsong utama capres harus mulai dari sekarang men-start mesinnya walaupun belum dimunculkan nama capresnya. Ini semua sebagai antisipasi bila nanti capres sudah terpilih maka mesin partai langsung bisa berlari. Ketiga, sejauh ini tidak ada capres dominan yang elektabilitasnya mengungguli capres lainnya. Dengan demikian para capres akan tergantung pada political endorsement atau dukungan politik Jokowi untuk mendapatkan efek jas atau cocktail efek. Dari ketiga hal yang harus diperhatikan oleh capres yaitu Jokowi efek, mesin partai dan efek ekor jas, maka hanya Anies yang merupakan capres yang berseberangan dengan Jokowi saat ini, sehingga Anies tidak mungkin mendapatkan Jokowi efek atau efek ekor jas. Sedangkan nama-nama capres lainnya seperti Prabowo Subianto dari poros Gerindra PKB, Ganjar Pranowo dari PDIP, dan Airlangga Hartarto dari poros Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, P3, dan PAN. Semuanya adalah partai pendukung pemerintah yang berada di inner cycle kekuasaan Jokowi, sehingga setiap capres pasti mendapatkan Jokowi efek dan efek ekor jas. Pemirsa Indopaulio yang terhormat, selain peranan dari Kingmaker, kartu truf apa yang harus dimainkan oleh para capres bila ingin menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 nanti? Kami menunggu komentar dan pendapat Anda. Pemirsa Indopaulio yang terhormat, sampai di sini dulu pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-share ke teman-teman dan mohon subscribe. Terima kasih. Saya Sunardi Mulia. Saya Katamso.